Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Kahfi dari kelas D dengan NIM 23500819096. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komparasi teknologi komputer. Topik subtema yang akan kita bahas mengenai yaitu membandingkan perbedaan Intel Core i9 10600K dengan AMD Ryzen 9 3900 XT. Dan menjelaskan berbagai fitur Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse, juga membandingkan hard disk vs SSHD, vs SSD, vs Intel Optane. Namun, di presentasi kali ini saya tidak akan bahas yang SSHD. Baik, kita langsung masuk ke dalam topiknya. Jadi, kita akan bahas mengenai topik perbedaan Intel Core i9 10600K vs AMD Ryzen 9 3900 XT. Sebenarnya banyak perbedaan di antara keduanya, namun hanya tiga saja yang akan saya bahas karena durasi akan kepanjangan jika dibahas semuanya, yaitu mengenai kecepatan clock, konsumsi daya dan pemanasan, grafik terintegrasi. Mengenai kecepatan clock, Intel Core i9 10500K, kecepatan dasar atau base clock dari i9 10500K adalah sekitar 4,1 GHz. Prosesor ini juga memiliki kecepatan maksimal atau turbo boost yang dapat mencapai hingga 4,8 GHz dalam kondisi optimal. Lanjut, perbedaan dengan AMD Ryzen, kecepatan dasar dari Ryzen 9 adalah sekitar 3,8. Berbedanya lumayan jauh ya dari Intel. Intel 4,1 sedangkan Ryzen 3,8 GHz. Dalam kondisi optimal, prosesor ini memiliki kecepatan turbo boost hingga 4,7 GHz. Lanjut, setelah kecepatan clock, kita akan membahas tentang konsumsi daya dan pemanasan. Untuk Intel Core i9, prosesor ini menggunakan arsitektur 14 nm dari Intel, yang meskipun telah diatur untuk meningkatkan efisiensi cenderung memiliki konsumsi daya yang relatif tinggi dibandingkan dengan teknologi fabrikasi yang lebih baru. Karena teknologi fabrikasi yang lebih besar cenderung menghasilkan lebih banyak panas dijalankan pada beban kerja tinggi. Itu untuk Intel. Selanjutnya untuk AMD Ryzen 9 3900 XT menggunakan teknologi fabrikasi 7 nm dari AMD yang dikenal karena efisien daya yang lebih baik dan kemampuan untuk menghasilkan panas yang lebih sedikit dalam kondisi operasional yang sama. Dengan teknologi fabrikasi yang lebih kecil ini, prosesor ini memiliki kecenderungan untuk menggunakan daya yang lebih sedikit, menghasilkan panas yang lebih rendah. Jadi, perbedaan antara Intel dan AMD Ryzen sangat terlihat spesifiknya dari konsumsi daya dan pemanasan. Intel i9 lebih cenderung cepat panas saat digunakan pada beban kerja yang tinggi, namun AMD Ryzen menghasilkan panas yang lebih rendah atau sedikit. Selanjutnya mengenai grafik terintegrasi. Grafik terintegrasi memiliki unit grafis terintegrasi Intel UHD grafik 630. Performa grafis terintegrasi. Grafis terintegrasi ini cocok untuk tugas-tugas sehari-hari seperti browsing web, streaming video, atau aplikasi produktivitas kantor maupun menjalankan tugas-tugas grafis ringan tanpa memerlukan kartu grafis terpisah. Keterbatasan kinerjanya ada juga, tidak cocok untuk gaming berat. Jadi Intel itu kurang cocok untuk bermain game yang berat penyimpanannya. Berbeda dengan Ryzen, tidak ada grafis terintegrasi. Maksudnya Ryzen 9 ini tidak memiliki unit grafis terintegrasi. Ketergantungan pada kartu grafis diskrit untuk menggunakan tampilan visual pada sistem yang menggunakan Ryzen 9 perlu ada kartu grafis terpisah dipasang pada motherboard. Kinerjanya disesuaikan juga
dengan tidak adanya grafis terintegrasi. Ryzen 9 lebih cocok untuk penggunaan di mana kinerja prosesor adalah fokus utama dan pengguna sudah memiliki atau berencana menggunakan kartu grafis yang lebih kuat. Baik, mungkin tiga saja yang akan saya bahas mengenai perbedaan antara Intel Core i9 dan AMD Ryzen 9. Selanjutnya, berbagai fitur Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse. Ini topik kedua yang akan kita bahas, yaitu fitur yang ada di Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse. Yang pertama ada GPU Boost Clock, kemampuan overclocking, desain pendinginan, arsitektur RDNA, kapasitas memori, dan backplate atau plat belakang. Kita akan bahasnya kali ini untuk GPU Boost Clock. Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse hadir dengan kecepatan clock boost GPU yang cukup tinggi, memberikan kinerja grafis yang baik dalam game-game modern dengan resolusi. Untuk kemampuan overclockingnya, kartu ini menawarkan potensi overclocking yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan performa dengan meningkatkan kecepatan clock dan pemanfaatan lebih banyak performa dari kartu ini. Untuk desain pendinginan, RX 5500 XT didasarkan pada arsitektur terbaru dari AMD, yaitu RDNA. Arsitektur ini menawarkan kinerja lebih tinggi per watt dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang memungkinkan kartu ini memberikan performa yang baik dalam gaming. Untuk arsitektur RDNA, RX 5500 XT didasarkan pada arsitektur terbaru dari AMD, yaitu RDNA. Arsitektur ini menawarkan kinerja yang lebih tinggi per watt dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang memungkinkan kartu ini memberikan performa yang baik dalam gaming. Selanjutnya, kapasitas memori. Biasanya hadir dalam varian 4 GB dan 8 GB GDDR6. Kapasitas memori ini cukup untuk gaming pada resolusi 1080p dan memberikan kecepatan transfer yang tinggi untuk menangani beban kerja grafis. Selanjutnya, backplate atau plat belakang. Kartu ini juga dilengkapi dengan backplate yang tidak hanya menambah estetika tetapi memberikan kekuatan tambahan pada kartu dan membantu dalam mengurangi lentur atau pergeseran komponen saat digunakan. Kita pindah ke topik yang ketiga. Topik ini membahas tentang hard disk versus SSD versus Intel Optane. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan di antara ketiganya mengenai kapasitas, performa, daya tahan saja. Karena jika dijelaskan lebih banyak akan menghabiskan banyak waktu juga. Yang pertama, kapasitas. Untuk hard disk HDD tersedia dalam berbagai kapasitas, mulai dari beberapa ratus gigabyte hingga beberapa terabyte. Untuk SSD juga tersedia dalam berbagai kapasitas, mulai dari 120 GB hingga 8 TB, atau bahkan lebih besar dalam model-model terbaru. Selanjutnya, Intel Optane biasanya tersedia dalam kapasitas yang lebih kecil dibandingkan HDD atau SSD, umumnya dalam rentang beberapa ratus gigabyte hingga beberapa terabyte. Itu untuk kapasitas, selanjutnya kita bahas tentang performa. Untuk hard disk ini, kecepatan baca tulisnya HDD memiliki kecepatan baca tulis yang relatif lambat dibandingkan dengan SSD atau Optane karena menggunakan komponen mekanis seperti piringan berputar. Waktu bootingnya pun lebih lambat dalam memuat sistem operasi, aplikasi, dan data karena kecepatan rotasi fisik piringannya. Oke, untuk SSD, kecepatan baca tulis SSD memberikan kecepatan baca tulis data yang jauh lebih cepat dibandingkan HDD karena tidak menggunakan komponen mekanis. Waktu bootingnya pun atau loadingnya lebih cepat dalam memuat sistem operasi, aplikasi, dan data karena kecepatan akses yang tinggi. Selanjutnya, Intel Optane. Kecepatan akses tinggi Optane menawarkan kecepatan akses yang sangat tinggi, mendekati kecepatan RAM dalam beberapa kondisi kerja. Responsivitas yang tingginya pun, Optane dapat mempercepat waktu booting, load aplikasi, dan akses data tertentu dengan singkat responsivitas yang baik. Oke, itu untuk performa. Kita lanjut lagi ke daya tahan. Untuk daya tahan hard disk, daya tahannya menggunakan komponen
mekanis seperti piringan berputar dan kepala baca tulis ini yang bergerak. Karena alam mekanis ini mereka lebih rentan terhadap keausan dan kerusakan fisik seiring waktu. Untuk SSD, tanpa komponen mekanis, SSD tidak memiliki komponen mekanis, sehingga lebih tahan terhadap guncangan dan getaran. Untuk Intel Optane, daya tahan yang baik, Intel Optane menggunakan teknologi penyimpanan yang berbeda, di mana umur pakai atau daya tahannya cenderung lebih baik daripada SSD atau HDD. Dalam hal ketahanan terhadap program dan menghapus yang sering, tetapi mempertahankan kecepatan akses data yang tinggi. Oke, mungkin sekian topik dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi tentang topik-topik tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.